Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berperan dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu, diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin, yaitu kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau dan bagaimanakah kehebatan dalam masa kepemimpinannya? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Sebagai umat Islam, tentunya kita sangat ingin diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah karena banyak keutamaan yang terdapat di dalamnya. Namun sayangnya jamaah haji tidak diizinkan masuk mengingat khawatir akan mengotori Ka'bah itu sendiri. Ada banyak keutamaan Ka'bah, salah satunya yaitu bisa menghidupkan hati yang mati. Mati di sini maksudnya adalah mati untuk melihat kebenaran dan nasihat-nasihat. Dalam beberapa riwayat, orang yang memasukinya akan mendapatkan kebaikan dan saat keluar dosanya akan diampuni. Bahkan saat memasuki Ka'bah, kita dianjurkan untuk melepas alas kaki dan mandi sunnah terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada rumah suci. Selain itu, saat memasuki Ka'bah, hendaknya membaca bacaan takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, dan doa-doa. Sebab tempat ini salah satu tempat dikabulkannya doa. Dalam sejarahnya, Ka'bah merupakan bangunan yang sangat penting dan sangat dihormati oleh masyarakat Mekah dan mereka yang tinggal di sekitarnya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah menjadi pusat peribadatan, ekonomi, sosial, budaya, dan seni masyarakat Mekah dan sekitarnya. Sama seperti rumah pada umumnya, Ka'bah juga memiliki pintu, kunci dan gembok, talang, dinding, dan lainnya. Setiap saat Ka'bah ditutup dan dikunci karena tidak sembarang orang bisa masuk tempat suci tersebut. Dilansir dari NU Online, dulu suku Quraisy membagi 3 jabatan untuk memperbaiki pengelolaan kota Mekah. Pertama, Al-Sadanah. Jabatan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab orang yang ditugaskan untuk mengisi tugas ini. Kedua, Al-Siqoyah, yaitu posisi yang tugasnya menyiapkan air dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah ke Ka'bah. Terakhir, Al-Rafadah, mereka bertugas untuk menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jemaah yang datang ke Ka'bah. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang bayi yang lahir di dalam Ka'bah? Dikisahkan Sayyidah Fatimah binti Asad dalam keadaan hamil besar, beliau masih ikut bertawaf di sekitar Ka'bah. Karena kelelahan, Fatimah duduk di depan pintu Ka'bah seraya memohon kepada Allah SWT agar diberi kekuatan. Namun, tak lama kemudian, perutnya terasa mulas dan tak tertahankan, seperti akan melahirkan. Seraya berdoa kepada Allah SWT, tiba-tiba tembok Ka'bah itu bergetar dan dindingnya terbuka. Seketika Fatimah pun masuk ke dalamnya dan lahirlah di dalam Ka'bah seorang bayi mungil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah lahir dengan selamat, Fatimah menggendong Ali dan keluar dari dinding Ka'bah yang terbuka tadi. Dan ajaibnya setelah itu, dinding Ka'bah tertutup kembali dengan sendirinya. Saat Ali bin Abi Thalib pertama kali membukakan mata, yang pertama ia lihat adalah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggendongnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai anak laki-laki. Maka Fatimah dan suaminya Abu Thalib memberi kesempatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Sejak itu, Ali kecil sampai beranjak dewasa selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu Allah saat diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah, istri Nabi sendiri. Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pemuda yang pemberani. Ia juga dikenal karena sifat dan pribadinya yang sangat baik. Banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan peperangan lainnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni tahun 656 sampai 661 Masehi, yaitu menghapus nepotisme, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Ali bin Abi Thalib wafat saat usianya menginjak 63 tahun. Diketahui beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khwarizmi atau kaum pembangkang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Salah satu sahabat Nabi yang bisa kita jadikan pelajaran adalah sosok dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal tegas. Sikapnya keras terhadap orang zalim, tetapi lemah lembut terhadap orang-orang yang teraniaya dan menderita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia dikenal mempunyai watak keras dan tegas. Selama untuk membela Islam dan kebenaran, tak ada yang ia takuti di dunia ini. Sempat muncul kekhawatiran dari masyarakat Mekah saat Umar naik menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka khawatir Umar akan lebih keras kepada mereka. Namun Umar pun menjelaskan kepada masyarakat dalam pidato pertamanya untuk meluruskan anggapan itu. Seperti dikutip dari detik.com dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Muhammad Husain Haikal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin. Tetapi buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka semua." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meminta rakyat tak ragu untuk menegur dia kalau salah, bahkan menuntut jika rakyat Mekah terjebak bencana atau tentaranya jatuh ke perangkap musuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat perkasa. Sosoknya juga dianggap sebagai ahli militer yang besar. Ia mengeluarkan perintah operasi militer secara mendetail hingga membuat peperangan dapat dimenangkan. Dari kitab sejarah Tabari diketahui bahwa sekalipun Umar jauh dari medan perang, ia berhasil menuntun pasukannya dan mengawasi gerakan pasukan musuh. Namun Umar melarang keras tentaranya membunuh orang yang lemah dan menodai kuil serta tempat ibadah lainnya. Sekali suatu perjanjian ditandatangani, ia harus ditaati, yang tersurat maupun yang tersirat. Karena hal itulah Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebut sebagai Al-Faruq atau orang yang bisa membedakan hak dan batil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutarakan keinginannya kepada Auf ibnu Malik bahwa ia ingin wafat terbunuh sebagai sayyid di tanah Arab, sampai ia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mati di jalannya dan di tanah kekasihnya Rasulullah SAW. Umar berdoa, "Ya Allah, berikan aku karunia kematian sebagai syahid di jalanmu dan jadikanlah matiku berada di negeri nabimu." Hadis riwayat Ibnu Sa'd. Akan tetapi di akhir hayatnya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Tusukan pertama mengenai dada, kedua mengenai perut, dan terakhir mengenai bagian bawah pusar. Umar pun menjerit dan roboh ke tanah. Setelah penusukan itu, Umar sakit parah sampai 3 hari. Lalu datanglah seseorang untuk memeriksa keadaan beliau. Lalu orang itu meminumkan secangkir susu ke mulut Umar. Akan tetapi susu itu justru tumpah lewat luka tikaman Abu Lu'lu'ah itu. Lalu orang itu memperkirakan bahwa keadaan Umar sudah tidak akan mampu bertahan lama. Mengetahui kondisi Umar, kaum muslimin datang untuk menyalami Umar dan mengucapkan salam dan doa untuknya. Di antaranya ada seorang pemuda yang datang mencium Umar lalu berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah dengan mendapat surganya, menjadi sahabat Rasulullah SAW, memeluk Islam pada masa-masa awal, kemudian engkau memegang kepemimpinan dan engkau berbuat adil serta meraih mati syahid." Dengan suara lirih, Umar kemudian menjawab, "Mendapatkan pahala akhirat dan tidak disiksa itu sudah cukup bagiku." Saat pemuda itu berbalik untuk keluar, Umar melihat pakaian pemuda itu terurai panjang, menjulur ke tanah. Seketika ia berkata, "Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu karena itu lebih dekat kepada takwa, mensucikan hatimu dan membersihkan pakaianmu."
Padahal jika kita mendengar cerita tersebut, saat itu kondisi Umar sedang sakaratul maut, namun ia tetap bisa menasihati sang pemuda dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.